siswa kelompok 4 berbicara. Pada talk show kali ini kami akan membahas mengenai keras hati. Wah, menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Betul sekali, materi talk show kita kali ini cukup familiar didengar di kalangan masyarakat, apalagi seperti remaja kita ini. Nah, pasti para penonton penasaran dong mengenai apa makna dari keras hati ini. Langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita, yaitu Namira. Kepada saudari Namira dipersilahkan. Nah, seperti yang penonton lihat, inilah dia narasumber pertama kita pada pagi hari ini. Wah, sangat cantik ya penonton. Nah, langsung saja kita masuk pada makna dari keras hati ini. Menurut Namira sendiri, apa sih keras hati? Menurut dari referensi yang saya baca, dari segi bahasa, keras berarti kuat, padat, dan tidak mudah bicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa keras hati juga berarti seseorang yang tidak akan pernah berhenti bekerja keras sampai yang dicita-citakannya tercapai, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 13 yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras dan membatu, karena mereka suka mengubah firman Allah yang telah ditentukan. Jadi arti keras hati menurut narasumber kita bahwa keras hati itu seperti seseorang yang tidak akan berhenti berusaha sebelum apa yang ia harapkan tercapai. Nah, itulah tadi pengertian dari keras hati yang dibawakan oleh narasumber kita. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ciri-ciri dari keras hati. Para penonton sekalian tetap di tempat dan stay tune karena kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam talk show Siswa Kelompok 4 Berbicara. Nah, setelah jeda tadi, penonton-penonton sekalian, jangan ada yang suntuk dan tetap semangat ya, karena selanjutnya kita akan masuk pada materi ciri dari orang yang bersifat keras hati. Selanjutnya kami akan panggil narasumber kedua kita, yaitu Muhammad Alfi Maulani. Kepada saudara dipersilahkan. Nah, seperti yang penonton lihat, inilah narasumber kedua kita, yaitu saudara Muhammad Alfi Maulani. Nah, saudara kita pada siang hari ini sangat semangat ya, dan penonton sekalian juga harus tetap semangat karena masih ada beberapa acara lagi untuk mengakhiri talk show kita pada siang hari ini. Sesuai dengan pembahasan kita, menurut saudara Alfi, bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersifat keras hati itu, dan apakah ada tercantum dalam Al-Quran sebagaimana pedoman kita? Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 10 bahwa di dalam hatinya terdapat penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka berdusta. Ciri orang yang bersikeras hatinya antara lain orang yang tidak merespon larangan atau peringatan dan tidak mau memahami apa maksud dari Allah dan Rasulnya saking keras hatinya. Orang yang bersikeras hatinya tidak dapat mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat orang yang didengarnya. Adapun ciri-ciri orang yang bersikeras hati, yang pertama, bermalas-malasan dalam kebaikan dan ketaatan dan menganggap remeh maksiat. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak merasa takut akan janji Allah. Sekian. Apakah orang bermalas-malasan dan menunda pekerjaan, apakah itu termasuk ciri-ciri orang yang berhati keras? Ya, itu termasuk
dalam ciri-ciri orang yang bersikeras hatinya. Nah, para penonton, itulah tadi beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh narasumber saya yang termasuk dalam orang yang memiliki hati keras. Mulai dari bermalas-malasan, mulai dari hatinya yang keras karena jika diberikan ayat-ayat, dan yang terakhir itu suka menunda pekerjaan. Nah, para penonton sekalian, jangan beranjak pergi dulu ya, karena habis ini kita langsung pada materi terakhir, yaitu keutamaan menghindari sifat keras hati dan bagaimana cara kita untuk menghindari sifat keras hati. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya setelah jeda berikut ini. 당신과 함께여서 더 빛나고 부드럽고 향기로워. 스칼렛. Kembali lagi bersama kita dalam acara talk show Siswa Kelompok 4 Berbicara. Para penonton sekalian, jangan bosan-bosannya untuk tetap menonton acara talk show kita, karena kita sudah hampir berada pada penghujung acara, yaitu memasuki materi terakhir, yaitu cara menghindari sifat keras hati dan keutamaan menghindari sifat keras hati. Langsung saja kita panggilkan Saudara Muhammad Agib dan Saudari Nur Hairunisa. Kepada saudara dan saudari dipersilahkan. Nah, para penonton sekalian, seperti yang kita lihat bahwa saudara dan saudari di sebelah kiri saya ini merupakan narasumber ketiga dan keempat untuk materi terakhir kita, yaitu cara menghindari sifat keras hati dan keutamaan menghindari sifat keras hati. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara menghindari sifat keras hati yang akan dibawakan oleh Saudara Agib. Menurut Saudara Agib, bagaimana sih cara menghindari sifat keras hati itu? Cara menghindari sifat keras hati yaitu sebab utama hati menjadi keras yaitu karena kemusyrikan. Oleh karena itu, Ibnu Jurayj menafsirkan dalam kitab Al-Quran Al-Azim, yaitu orang-orang yang berhati keras, yaitu terdapat di surat Al-Hajj ayat 33, sebagaimana yang disebutkan di kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu bahwa orang-orang yang seperti mereka adalah orang-orang yang berhati keras. Semestinya kita sebagai seorang muslim sekaligus pelajar harus bisa menghindari atau mengontrol hati kita agar bisa tetap teguh dan terhindar dari yang namanya hati yang keras. Hati yang baik dan kuat itu akan terbentuk ketika kita takut kepada Allah dan ketekunan berzikir kita kepada Allah. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qasim mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya harus mengutamakan Allah dibanding dengan keinginan hawa nafsunya. Kepada Saudara Agib, apa sih salah satu faktor yang mempengaruhi hati menjadi keras? Faktornya yaitu yang disebutkan dalam kitab Al-Fawaid, faktor yang menyebabkan hati kita menjadi keras yaitu karena berlebihan dalam makan, berbicara, bergaul, dan sebagainya. Nah, para penonton sekalian, itulah tadi bagaimana cara kita untuk menghindari sifat keras hati. Selanjutnya kita akan membahas materi, yaitu apa sih keutamaan dari kita menghindari keras hati ini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keutamaan menghindari sifat keras hati yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Hairunisa. Menurut Saudari Nur Hairunisa, apakah keutamaan menghindari sifat keras hati itu? Rasulullah SAW mengajarkan 3 hal. Yang pertama, memperbanyak rasa syukur. Dalam riwayat Tabrani, suatu hari sahabat Rasul mendapati Rasul dan berkata bahwa akhir-akhir ini dia sedang merasakan hatinya sedang mengeras, dan Rasulullah memberikan amalan-amalan
amalan-amalan tersebut yaitu menyayangi anak yatim serta memberinya makanan dan minuman. Yang kedua, seringlah berziarah kubur dengan niat yang benar dan ikhlas. Rasul pernah bersabda bahwa ia pernah melarang umatnya untuk berziarah kubur. Namun sekarang Rasul menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur untuk melelehkan air mata dan melembutkan hati serta mengingat akhir zaman. Dengan kematian kita sadar bahwa kita hidup di dunia tidak ada yang perlu disombongkan. Yang ketiga, bersegera dalam melakukan kebaikan. Rasul menganjurkan melakukan kebaikan dan menghilangkan rasa malas, dan Rasul menganjurkan kita berdoa untuk ya Allah aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Nah, pada saudara Ica, sebagaimana disebutkan bahwa kita harus segera melakukan kebaikan dan berusaha menghindari kemalasan. Tadi sekali. Nah, apakah ada tips bagi kita remaja untuk menghindari kemalasan? Yaitu adalah memahami pentingnya sholat dan memperbanyak ibadah soleh. Nah, para penonton sekalian, itulah tadi beberapa cara hikmah untuk menghindari dari sifat keras dan bagaimana cara kita untuk menghindari sifat keras. Nah, orang yang berhati keras biasanya sudah tidak lagi untuk memetik pelajaran yang nasihat-nasihatnya didengarkan, tidak bisa mengambil faedah dari ayat maupun peringatan-peringatan, dan tidak tertarik meskipun diberi motivasi dan dorongan oleh teman-teman sekitarnya. Nah, untuk karena itu bentuk hukuman terberat yang menimpa seseorang hamba yang mengakibatkan tidak adanya petunjuk dan kebaikan disampaikan kepadanya, kecuali justru memperburuk keadaannya. Apa yang sudah kita pelajari bersama diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kita untuk terus belajar, memperbaiki diri agar lebih bersemangat dan dalam menjalani kehidupan di kemudian hari. Nah, cukup sekian untuk materi kita pada talk show ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis untuk para penonton sekalian. Nah, para penonton sekalian, masuklah kita pada sesi kuis tanya jawab untuk para penonton. Nah, untuk kuis pertama saya akan serahkan kepada host di samping saya ini, kepada saudari Ilmi, dipersilahkan. Pada pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada penonton yang bernama Muhammad Jibril Ilahi. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan cara menghindari penyakit hati menurut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan menjawab pertanyaan dari host. Jawaban saya yaitu untuk menghindari penyakit hati, yaitu yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, pandailah bersyukur. Kedua, sering berziarah kubur dengan niat yang baik. Ketiga, bersegera melakukan kebaikan. Selanjutnya kami akan memasuki pertanyaan kedua dalam sesi kuis kali ini. Saya akan memberikan pertanyaan kedua ini kepada host di samping saya yang bernama Nadia Maina Lasimpala. Baik, terima kasih Ilmi. Saya akan bertanya kepada salah satu penonton kita, yaitu saudari Putri Anugrah. Yaitu pertanyaan saya, bagaimana hati seorang hamba akan menjadi kuat menurut Ibnu Yakin? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari host. Pertanyaan saya yaitu, pertama, menjaga kekuatan hati, dan kedua, melindungi hati dari segala gangguan dan bahaya, dan ketiga, mengeluarkan zat-zat perusak yang menghadap dari dalam hatinya, yaitu dengan senantiasa melakukan tobat, nasuha, dan istighfar untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukannya. Sekian dari saya.